Siapa yang suka pelihara cebong? Siapa yang keluar masuk got? Siapa nama orang yang pagar laut? Siapa yang mengaku punya ijazah asli tapi tidak berani perlihatkan ke publik? Presiden diwawancara lebih dari 3 jam. Barang siapa yang berhasil menonton dengan kecepatan 1 tanpa di skip, tanpa mengelus dada, niscaya dia akan berhasil dengan lancar melewati jembatan Siratal Mustaqim, masuk surga jalur fast track. Dan buat kalian yang mau nyari momen terbaik dari video berdurasi 3 jam 26 menit ini, bisa langsung skip ke 3 jam menit 25. Karena sisa ke belakangnya omong-omong semua. Tapi ya, dibanding nonton videonya, lebih seru baca kolom komentarnya. Pak, jawaban Bapak tuh semuanya kayak orang ngedongeng. Video ini sangat solutif bagi saya yang memiliki gangguan pola tidur. Saya tadi malam susah tidur, nonton video ini cukup 15 menit sudah tertidur pula sampai subuh. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah, setelah saya menyelesaikan video ini, saya dapat meningkatkan zikir saya. Istighfar setiap kali Bapak Presiden tercinta menjawab pertanyaan. Ada lagi nih, nilai 11 dari 100 ternyata terlalu banyak. Ini adalah 3,5 jam terlama dan paling menyiksa dalam hidup gua. Tapi tetap gue jalani karena gue percaya kita nggak boleh ngambil kesimpulan dari informasi yang secuil. Sebelum membahas isi wawancara, gue mau menganalisis kenapa Presiden mengundang Pemret. Buat apa? Apakah untuk pencerahan masyarakat? Menurut gue tipis. Dugaan gue ini adalah publicity stunt. Tapi stunt yang emang dibutuhkan. Kenapa? Karena pemerintah butuh materi untuk mengcounter tuduhan kita selama ini, yaitu pemerintah menghalangi kebebasan pers. Jadi ngundang Pemret, bebas nanya apapun, gak ada brief, ya kan. Jadi ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menghalangi kebebasan pers. Nah, iris kuping gua. Narasi ini akan dipakai terus sampai bertahun-tahun ke depan. Apakah keren? Keren. Tapi emang bebas sih nanya apapun. Tapi kan dia juga bebas menjawab apapun. Suka-suka dia aja. Bisa jadi substansial, bisa jadi tidak, bisa jadi ngalor ngidul, bisa jadi on point, suka-suka dia aja. Lalu kenapa gue menduga forum ini dibuat untuk publicity stunt? Karena ada beberapa momen, tapi ada satu yang paling menunjukkan. Tingkah laku moderator yang bikin gue, ini dia. Apa itu? Kita lanjut ke part 2. Pemimpin kita ini makin kesini makin membingungkan. Bingung, ini baikkah, jahatkah, goblokkah, pinterkah, punya pendiriankah? It's very confusing. Mau dibilang goblok, enggak juga nggak sih? Wawasannya luas, pengalamannya banyak, pernah menjabat dan mengemban tanggung jawab di berbagai tempat, punya jaringan yang besar di seluruh dunia, punya bisnis yang membuat dia sangat kaya raya. It's not stupid. Tapi mau dibilang pinter juga, kebijakannya, program-programnya banyak yang goblok, terutama pelaksanaannya. Kayak nggak mampu aja gitu melaksanakan dengan baik. Dikasih kritik, dikasih saran, dikasih masukan untuk berbagai kebijakannya, pun dengan data, fakta yang proper dari berbagai pengamat, peneliti, maupun dari masyarakat, kekeh. Jadi nggak tahu pintar apa goblok. Mau dibilang nggak punya pendirian juga kayaknya percaya banget sama di kampanye-kampanyenya. Berapa kali sih dia maju? Kayaknya percaya banget tuh sama narasi yang dia punya tentang Indonesia. Jadi bukan yang nggak punya pendirian kali ya. Tapi dibilang punya pendirian juga, that's the thing. I expected buat at least punya pemimpin yang clear, tegas, jelas gitu arahnya mau dikemanain.
Tapi sekarang dikit-dikit bawa presiden lama, tapi sekarang dikit-dikit nggak tegas, nggak clear arahnya mau kemana, tidak punya sikap dengan berbagai hal yang terjadi lokal maupun global. Jadi punya pendirian atau enggak gue juga nggak tahu. Mau dibilang baik atau jahat tuh juga, oh my god, nggak tahu lah ya, itu lebih abstrak lagi. Dan jadinya sekarang itu tuh sangat membingungkan buat kita, sangat. It's very confusing and that's bad leadership. Membuat rakyatnya itu bingung dan tidak tahu akan terjadi apa, mau dibawa kemana negara ini. Pertanyaannya adalah, ini timnya ngapain aja kerjanya? Apakah mereka kompeten? Apakah mereka jujur? Kayak ini orang tuh kayak nggak tahu apa-apa nyet sama apa yang terjadi sekarang. Buta, dia kayak punya bubble sendiri yang kok kayak nggak nyambung ya. Jadi di satu sisi gue ngerasa denialnya banyak, egonya banyak, nir empati dan lain-lain, tapi ada bagian dari diri gue yang merasa nggak grounded, kayak nggak nyambung, dan ada kesan tuh lebih ke nggak tahu dibandingkan dengan nggak peduli. So what the hell is his team doing? Pemimpinnya begitu, timnya juga kelihatan berarti nggak jelas. Menteri-menterinya nggak semuanya bad lah, nggak banyak menteri-menteri yang oke, cuma ya arahannya kayak gitu. Banyak juga menteri yang goblok. Dan ditambah dengan parlemennya kayak, parlemen ini, aduh, wakil rakyat yang kita semua udah tahu lah kualitasnya serendah apa mayoritas. Siapa yang bisa kita harapin di negeri ini sekarang? Posisi nggak ada. Nggak tahu, gue ngeliat wawancara dari jurnalis-jurnalis senior ini tidak menambah harapan baru, yang ada malah bikin semakin bingung. So GWS, good luck dah King Indo. Makan terus, kan dia kan emang dari debat capres, ditanya kekerasan perempuan, ditanya ada kerusakan lingkungan, jawabannya emang makan siang gratis gitu, gak ada jawaban lain. Nah sekarang ketika menghadapi tarif impor US, dia juga ngomongnya makan siang gratis. Menurut kalian ada kaitannya nggak sih? Makan siang gratis itu kan prokernya dia ya, yang dari dulu nggak ada, baru ada dia. Terus ini prokernya juga bikin utang negara jadi hampir 9.000 triliun gitu. Terus ini udah ada prokernya yang dikorupsi juga gitu. Apakah program makan siang gratis ini ada kaitannya sama tarif impor US? Gak ada. Dia tuh pola pikirnya gimana? Kita ngomongin hilirisasi ya. Dari debat capres-cawapres, tiap ditanyain apa-apa kalau nggak program makan siang gratis, wapresnya tuh selalu ngomong hilirisasi digital, hilirisasi lingkungan, dan nggak ada gunanya gitu. Dan sekarang waktu udah jadi presiden, udah jadi wakil presiden, itu nggak ada program hilirisasi juga sampai sekarang. Yang ketiga nih yang aneh lagi nih, katanya dia mau pakai BRICS. Nah, gue nggak ngerti nih dia tuh benarnya update berita atau enggak. Justru adanya BRICS ini adalah hal yang ditakutin sama Trump, soalnya mereka membuat kesepakatan kalau melakukan perdagangan itu nggak pakai nilai US dollar, yang dimana kalau mereka nggak pakai nilai US dollar, maka nilai US dollar ini bakal turun. Nah makanya si Trump ini menaikkan pajaknya 32%, biar apa? Biar nilai US dollar itu tetap kuat, tetap naik. Malah dia ngomong mau pakai gabung anggota BRICS. Menurut kalian dari 3 pokok yang dia kemukakan ada kaitannya nggak sih guys sama tarif impor US? Dan menurut kalian ini solusi nggak? Malah nggak nyambung sebenarnya.